Dan saya melihat ada kisah ya, bagaimana Umar ibn Khattab itu sampai memantau para sahabatnya terkait dengan urusan makan. Umar ibn Khattab itu punya tempat duduk ya, di tempat tukang daging. Kalau nggak salah yang jual daging ketika itu, kalau salah Zubair ya, radhiyallahu anhu. Umar ibn Khattab setiap hari duduk di situ. Beliau memantau sahabat-sahabatnya siapa yang beli daging. Jadi tidak boleh sahabatnya itu beli daging, hari ini beli daging lalu besok beli lagi. Jadi sampai beliau memantau tidak boleh berlebih untuk membeli daging itu. Karena beliau punya rumusan, Pak. Punya rumusan. Rumusan apa? Orang itu kalau makannya berlebih, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in wa ala umuri dunya waddin. Alhamdulillahilladzi hadana li hadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadana Allah. Alhamdulillahi hamdan katsiran tayyiban mubarakan fihi. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhika wa 'azimi sultanik. La nuhsi thana'an 'alaika anta kama athnayta 'ala nafsik. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli 'ala Muhammadin fil awwalin wa shalli 'ala Muhammadin fil akhirin. Allahumma hdina wahdi bina waj'alna salaman liman ihtada. Allahumma arinal haqqa haqqan warzuqna ittiba'ah wa arinal batila batila warzuqna ijtinabah. Wa sallallahu ala nabi wa ala alihi wa sahbihi wa barik wasallim. Para jamaah salat maghrib yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Pertama-tama marilah kita sama-sama memanjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas nikmat yang Allah Subhanahu wa taala telah berikan kepada kita. Nikmat yang Allah sedang diberikan kepada kita, baik kita ketahui atau tidak kita ketahui nikmat tersebut, baik kita sadari nikmat itu atau tidak kita sadari. Dan biasanya baru kita menyadari nikmat kalau kita itu sudah sakit, Pak. Kalau sudah mulai sakit, nikmat-nikmat itu baru kita sadari. Subhanallah. Ketika Allah hadirkan sakit yang menyebabkan kita menyadari nikmat, maka sakit itu akhirnya menjadi nikmat yang luar biasa, karena mengantarkan kita kepada kesadaran nikmat, Pak ya. Masya Allah. Ketika kita dibawa oleh Allah kepada kesadaran nikmat, akhirnya di situ kita baru mulai belajar bersyukur ya. Belajar bersyukur, berterima kasih kepada Allah Subhanahu wa taala atas nikmat tersebut. Maka dari itu senantiasa kita diingatkan di setiap pertemuan agar kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas nikmatnya. Meskipun pengingatan itu hanya sekilas ya, tapi pengingat itu menurut Allah adalah sangat bermanfaat, khusus untuk orang yang beriman. Fadzakir fa inna dzikra tanfa'ul mu'minin. Maka ingatkanlah, karena sesungguhnya peringatan itu bermanfaat. Untuk siapa? Lil mu'minin tanfa'ul mu'minin, untuk orang yang beriman, yang percaya. Para hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, pada kesempatan yang berbahagia ini kita kembali mulai dengan dua ayat yang ada di surat Yunus, yaitu firman Allah, a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Ya ayyuhan nasu qad ja'atkum mau'izatun mir rabbikum wa shifaa'un lima fis sudur wa hudan wa rahmah lil mu'minin. Qul bi fadlillah
wa bi rahmatihi fabidzalika falyafrahu huwa khairum mimma yajma'un. Wahai manusia, ini kayaknya panitianya masih repot, kita tunggu dulu lah ya. Enggak konsentrasinya ya. Ya. Kopi. Apa namanya begitu, Pak? Makanan itu apa namanya itu? Apa? Kerupuk bakso. Kerupuk bakso. Apa ya? Rasa bakso. Memang khas umat Islam Indonesia itu hobinya makan. Iya. Kita di rumah sendiri maunya makan, kumpul-kumpul makan. Kemana aja makan aja, Mas. Hah? Aduh, makan terus tapi kurus katanya. Allah Akbar. Saya pernah ditanya oleh teman Ustadz ketika saya di Bali, Pak Ustadz, makan menurut sunnah itu berapa kali sehari? Oke, saya bingung mikirnya. Yang saya ingat hanya di dalam Al-Quran itu Allah menceritakan makanannya penghuni surga. Penghuni surga itu Allah datangkan kepada mereka makanan pagi sore ya. Saya bilang 2 kali. Kalau makan itu 3 kali, saya cari di hadis belum ketemu, Pak, yang menjelaskan makan itu 3 kali ya. Lalu beliau menjelaskan, kalau menurut saya Pak Ustadz katanya, makan itu seharusnya sehari itu 5 kali. 5 kali, Pak, makan itu sehari berapa? 5 kali. Apa dasarnya? Dia membaca ayat, ya kan? Ayat tentang khudhu zinatakum inda kulli masjidin wa kulu washrabu wa la tusrifu. Ternyata ayat itu nyambung, Pak. Saya baru, oh iya ya, saya bilang khudhu zinatakum. Allah memerintahkan di ayat ini agar kalau kita mau sholat, kita mengenakan pakaian yang paling bagus, ya kan? Minyak wangi apa yang bagus-bagus lah, karena kita mau menghadap Allah. Tapi kita baru pakai pakaian bagus kalau mau kondangan. Betul. Jadi seolah-olah manusia itu lebih utama daripada yang menciptakan kita. Kalau kita mau menghadap Allah, di logika kita, yang penting suci, yang penting bersih. Iya, secara fikih begitu. Tapi kalau ayatnya jelas sekali, Bang. Khudhu zinatakum, zina. Artinya Allah memerintahkan kita untuk menggunakan pakaian yang terbagus kalau kita mau menghadap Allah. Oh, kalau Bapak mau ketemu sama atasan, atasnya atasan, itu ini pantas nggak pakai baju? Oh, kali nggak kamu pakai dasi, pakai apa? Itu logika berpikir, Pak. Jadi sebelum tindakan itu kita masuki, maka harus mempengaruhi pikiran dulu. Lalu kemudian yang difikirkan ini lalu mempengaruhi hati, baru kemudian sikap tindakan. Anehnya dalam konteks muamalah kita dengan Allah Subhanahu wa taala, meskipun Allah sudah membimbing di ayat itu, khudzu zinatakum 'inda kulli masjid, kita diminta untuk mengenakan perhiasan kita ketika kita menunaikan sholat, ya kan? Nah, ini perlu kita evaluasi bagaimana selama ini muamalah kita, ya. Terus terang kita belum sampai kepada level akhlak, ya kan? Dalam bab, karena pakaian yang paling bagus itu
selalu bukan dalam konteks ibadah, ya kan? Selalu untuk ketemu orang, ya, ketemu atasan, mau ngelamar pekerjaan, mau apa segala macam, pakai sepatu, semir apa segala macam itu. Tapi giliran mau sholat, udahlah, yang penting sah, pakai pakaian kayak apa saja, ya kan? Maka kita ingin dengan pendalaman tafsir ini, ketika kita memasuki zona ibadah, bagaimana itu melibatkan akhlak, Pak, ya? Melibatkan akhlak. Masya Allah, kita malu sebenarnya. Lalu kemudian setelah kulu washrabu, setelah khudhu zinatakum inda kulli masjidin, lalu muncul perintah, kulu washrabu wa la tusrifu. Makanlah dan minumlah dan jangan berlebih. Jadi kata beliau, kata teman saya ini perintah makan dan minum itu setelah menunaikan sholat. Nah, sholatnya berapa kali? Nah, sholat paling nggak 5 kali. Berarti setiap sholat, selesai sholat makan 5 kali. Tapi syaratnya wala tusrifu, jangan berlebih. Sebenarnya itu Pak resepnya, Pak. Makanlah dan minumlah dan jangan berlebih. Allah tidak memberikan catatan apapun terkait dengan yang kita makan kecuali hanya 2, halalan thayyibah, jenisnya bebas, ya kan? Selama kita makannya tidak berlebih, maka kita bisa memastikan itu tidak akan membahayakan kesehatan kita, Pak. Meskipun 5 kali makan itu, kalau makannya nggak sampai kenyang, makannya ya sedikit-sedikit. Saya baru tersadarkan oleh apa yang disampaikan teman. Oh iya, kita berulang-ulang membaca ayat itu, tapi kita nggak menyimpulkan seperti itu, ya kan? Masya Allah, itu namanya faham. Artinya apa? Betapa baiknya Allah Subhanahu wa Ta'ala menyuruh kita makan dan minum, ya kan? Tapi syaratnya 1, wala tusrifu, jangan berlebih. Kalau berlebih itu artinya pelanggaran. Kalau pelanggaran pasti ada akibatnya. Itu pasti, Bang. Dan saya melihat ada kisah, ya, bagaimana Umar ibn Khattab itu sampai memantau para sahabatnya terkait dengan urusan makan, Bang. Umar ibn Khattab itu punya tempat duduk, ya, di tempat tukang daging. Kalau nggak salah yang jual daging ketika itu, kalau salah Zubair, ya, radhiyallahu anhu. Umar ibn Khattab setiap hari duduk di situ. Beliau memantau sahabat-sahabatnya siapa yang beli daging. Jadi tidak boleh sahabatnya itu beli daging, hari ini beli daging lalu besok beli lagi. Jadi sampai beliau memantau tidak boleh berlebih untuk membeli daging itu. Karena beliau punya rumusan, Pak. Punya rumusan. Rumusan apa? Orang itu kalau makannya berlebih, maka akan dampak buruk adalah syahwatnya itu akan kuat, Pak. Syahwatnya itu akan apa? Nafsunya akan kuat. Itu pasti. Nafsu apa saja itu akan menguat. Itu kalau makannya itu berlebih, maka akibatnya nafsu itu akan kuat. Kalau nafsu itu sangat kuat, maka pasti iman itu akan tergeser, terdesak. Masya Allah. Jadi kalau makannya over, maka dampaknya adalah nafsu akan menguat. Ketika nafsu menguat, maka kemampuan untuk mengambil petunjuk itu menjadi melemah. Ketika menjadi melemah, akibatnya sebenarnya bukan hanya terkait dengan pribadinya, tapi juga akan berakibat terkait dengan apa? Kekuatan negara, Pak, ya. Kekuatan negara. Kalau orang diajak hayya 'alal jihad, waduh, dia sudah nafsunya yang dominan. Nanti kalau saya ikut perang, bagaimana bini saya nanti menjadi janda, anak saya menjadi yatim. Itu akan hal-hal yang seperti itu yang menguasai pikiran. Kalau perut itu selalu kenyang, ya kan, maka syahwat akan kuat. Kalau syahwat kuat, maka kita tahu syahwat itu adalah ammaratun bisu, ya kan? Innan nafsa la ammaratun bisu.
Nafsu itu selalu mengajak kepada hal yang sifatnya buruk, ya kan? Maka sesuatu yang mengajak kepada hal yang sifatnya buruk, kekuatannya harus dibatasi, ya kan? Agar apa? Agar kita bisa mengendalikan nafsu ini. Dan nafsu itu bukan untuk dimatikan, dan kita nggak akan bisa mematikan, karena dia itu ada di dalam hati kita. Paling kita hanya memberikan supply, yang penting dia hidup, agar manfaat dihadirkannya nafsu itu sebatas level manfaatnya, jangan melebihi. Contoh misalnya makan, kalau kita ditanya makan itu adalah untuk hidup atau hidup untuk makan? Coba gimana kita jawabnya, Pak? Makan untuk hidup atau hidup untuk makan? Itu jawaban dari pertanyaan itu menunjukkan diri kita, Pak. Allah. Kalau orang itu mengatakan hidup itu untuk makan, maka memang yang dipikirin itu makan aja, Pak. Hanya makan aja. Bangun tidur makan, habis makan nanti udah mikirin nanti siang makan apa ya, kita kuliner di mana ya. Baru sarapan sudah mikirin nanti siang kuliner di mana, makan apa lagi, ya kan. Lalu habis makanin habis itu, nanti malam kita di mana makan. Udah itu aja pikirannya itu makan aja, Pak. Allahu Akbar. Padahal kalau kita menggunakan resep yang diajarkan oleh Al-Quran langsung, ini Allah langsung, yaitu kulu wasrobu wa la tusrifu, makanlah dan minumlah dan jangan berlebih. Kalau kita makan tidak berlebih, hanya secukupnya, sepantasnya saja. Kalau kita baca di dalam hadis, yakfi li ibni adama ukailatin yukinna sulbah, cukuplah bagi anak Adam itu ukailat. Bahasanya kata Nabi itu ukailat, bukan aklatun. Kalau aklah itu sesuap tapi yang gede gitu, Pak. Makan gitu-gitu langsung masuk. Dulu sebelum ada sendok begini kan kita makan, rame-rame, apalagi kalau kita berkatan, ya kan, bareng-bareng sama anak-anak itu, waduh, ngambilnya itu itu namanya aklah, ya. Aklah itu suapan besar. Tapi Rasul bukan mengucapkan aklah, tapi ukailah. Ukailah itu suapan kecil. Sehingga orang tua kita ngajarkan 3 jari saja, gitu. Yukimna sulbah, untuk apa? Beberapa suap nasi ini untuk menegakkan tulang rusuk, bukan untuk memenuhi perut, bukan. Tapi untuk, jadi fungsinya untuk menegakkan tulang rusuk, agar kita tetap hidup untuk mengabdi kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa in kana fala budda, kalau memang dia harus makan lebih banyak, baru di situ Rasul menawarkan batasan maksimal. Fa thuluthun li ta'amihi, fa thuluthun li syarabi, fa thuluthun li nafasihi. Sepertiga untuk makan, sepertiga untuk minum, sepertiga untuk nafas, Pak. Jadi ada sepertiga yang masuk penuh, berarti 2/3. Itu batasan maksimal. Ukuran kenyang itu bukan kalau perut sudah kenyang, tapi tadi itu masih kosong, sepertiga itu untuk bernafas. Nah, kita biasanya tidak seperti itu, ya kan. Kalau makanan itu enak, minuman belakangan. Makanan full sampai kayaknya mau kenyang, udah kenyang, akhirnya minumnya akhirnya sedikit, ya kan. Minumnya sedikit karena sudah full, akhirnya susah bernafas, susah, Bang. Mau nafas susah. Kalau udah begitu dia capek mengolah di dalam ini, capek, akhirnya bawaannya ngantuk. Kalau udah kenyang biasanya bawaannya ngantuk, susah mikir, apalagi mikir ayat-ayat begini agak susah. Allahu Akbar. Jadi sebenarnya seperti itu. Kalau kita ingin betul-betul merasakan makanan itu seluruhnya enak, maka kita disiplin dengan makan ketika lapar, ya kan.
Jadi jangan makan kecuali ketika lapar. Dan kalau sudah makan, berhentilah sebelum kenyang. Jadi berhenti sebelum kenyang. Dan resep untuk menjadikan makanan itu selalu enak, memang harus menjaga posisi perut itu lapar, Pak. Kan selama ini kita makanannya apa sekarang? Sate gulai, wih enak. Itu bahannya, Pak. Kita selalu dikuasai oleh satu item, karena bahan yang kita makan menurut persepsi kita itu makanan yang enak. Padahal ada penyebab lain, ya kan, yang itu nggak perlu bahan, yaitu kondisi perut yang lapar, Pak. Kalau perut lapar itu ternyata kondisi yang menyehatkan. Sampai muncul hadis sumu tasihhu, berpuasalah kamu sehat. Rasul tidak mengajarkan makanlah yang bergizi kamu sehat, nggak ada, Pak, dari Nabi. Yang ada adalah sumu tasihhu, berpuasalah kamu sehat. Nah, kita mungkin tahu hadis seperti ini 4 bulan lagi nanti Ramadan baru diumumkan lagi, puasalah kamu sehat. Padahal ilmu puasa itu sehat, itu Masya Allah, itu bukan hanya di dunia manusia, Pak. Di dunia binatang ternyata juga puasa itu menjadi kebiasaan mereka. Silakan Bapak lihat di YouTube ya, Masya Allah, saya tuh heran sekali. Itu kalau sawah ketika musim kemarau, kan musim kemarau dulu 6 bulannya, itu kan nggak ada, tanah-tanah kan kering, nggak ada kehidupan, mana ikan-ikan juga nggak ada. Tapi ketika air datang, kok tiba-tiba muncul belut-belut itu? Loh, dari mana? Kapan lahirnya, kapan kawinnya, kapan ininya, ya kan? Tiba-tiba muncul banyak saja belut itu. Ternyata kita lihat di YouTube, belut itu ketika musim kemarau dia turun ke bawah, ya kan? Dia masuk ke tanah ke bawah, Masya Allah, dan dia tidak makan selama 6 bulan, Pak. Masya Allah, puasanya nggak kayak kita sebulan. Itu pun setiap pagi sore malam makan terus, ya kan? Kalau belum nggak, dia tidak makan, betul-betul nggak makan. Jadi mencukupkan dengan persediaan makanan yang ada badannya. Makanya badan belut itu dia bukan ramping, berlendir. Jadi di situ. Dan kita itu, badan kita, lemak di badan kita nggak sempat digunakan oleh badan kita, sudah ditambah lagi. Itu akhirnya yang menyebabkan penyakit bermacam-macam. Akhirnya kosnya tinggi, Pak, ya kan? Makanya sebenarnya tinggal bagaimana kita betul-betul menjadikan hadis sumu tasihhu itu sebagai al-hidayah. Nah, bagaimana menjadikan itu sebagai hidayah kita? Hadis itu kita baca lalu kita ketahui maknanya. Setelah kita ketahui maknanya, pengetahuan tentang hadis ini harus kita resapi. Jadi meresapi menurut saya itu bagian wajib, bagian untuk memproses hati kita mendapatkan hidayah. Kalau tidak kita resapi, maka meskipun kita berpuasa itu biasanya tidak bertahan lama, Pak. Jadi setiap ilmu yang kita dapatkan dari ayat atau hadis harus kita resapi, harus kita renungkan, harus kita hayati. Merenungkan, memikirkan, meresapi makna ayat atau makna hadis, ini bagian dari tahapan yang menurut saya wajib untuk kita lalui agar hati kita mendapatkan hidayah. Karena menurut Allah yang mendapatkan hidayah dari diri kita itu sebenarnya hati kita, bukan badan, Pak. Kalau badan itu hanya nurut saja, itu hati. Artinya ilmu yang sudah diketahui oleh hati, lalu ilmu ini diresapi, lalu dihayati, maka hati itu akan setelah tahu akan ngerti, Pak, akan mengerti, akan faham. Jadi seperti tadi, sumu tasihhu, berpuasalah kamu akan sehat.
Jadi merenungkan, meresapi ilmunya Nabi ini sampai betul-betul kita faham. Untuk menambah pemahaman mungkin kita tambah info, bukti-bukti penelitian seperti yang pernah saya ceritakan mungkin ya di forum ini. Ilmuwan Rusia bikin penelitiannya menggunakan tikus itu. Ada kelompok tikus dikasih makanan full, makan sepanjang hari, kapan saja dia makan aja. Lalu kelompok tikus yang B ini tidak dikasih makan kecuali sangat minimalis sekali. Lalu kelompok tikus yang ketiga ini dipuasakan Senin Kemis. Lalu tikus yang keempat ini dipuasakan puasa Daud. Coba dilihat penelitian ini lalu menghasilkan fakta. Ini fakta, Pak ya. Tikus yang paling sejahtera, ekonominya melimpah, makan terus ini, ternyata yang paling cepat mati, Pak. Hati-hati, jangan memburu kesejahteraan kecuali kalau di backup dengan ilmu din yang kuat. Biasanya kalau duitnya banyak, bawaannya itu kuliner, Pak. Makanan-makanan yang enak di mana-mana, dan makanan itu enak biasanya selalu ada tambahan zat-zat yang banyak merusaknya daripada manfaatnya ya. Yang paling sehat itu ya kalau kita punya kebun, nanam sendiri, lalu cabut sendiri, nggak pakai pupuk-pupuk kimia itu ya, itu lebih sehat. Jadi rombongan yang paling cepat meninggal adalah yang paling kenyang, tiap hari makan terus ya kan. Lalu yang kedua yang paling cepat meninggal ternyata yang sangat kekurangan. Karena sangat kekurangan makan akhirnya sakit, penyakitan, Pak. Penyakitan akhirnya meninggal dunia. Lalu kemudian yang usianya panjang, kalau nggak salah ini setahun ya kan. Yang ini kalau nggak salah 2 tahun, Pak. Yang pakai puasa Senin Kemis itu sekitar 2 tahunan. Artinya usianya jauh lebih panjang yang pakai puasa. Lalu yang puasa Nabi Daud lebih panjang dari yang berpuasa Senin Kemis. Bedanya mungkin sekitar 3-4 bulan. Artinya ini murni penelitian dampaknya terhadap fisik. Karena kalau tikus kan tidak berniat ibadah ya, Pak ya. Itu penelitiannya seperti itu. Ada penelitian yang lain yaitu ayam petelur yang kan tiap hari bertelur sampai di usia afkir, usia yang dia sudah tua, tidak bertelur lagi. Nah ternyata diterapi dengan puasa, Masya Allah, ternyata akhirnya bisa bertelur lagi, Pak. Jadi ayam yang afkir itu diperlakukan kepadanya itu puasa, maka berdampak kepada produktivitas muncul lagi ya kan, sehingga bertelur lagi. Ini fakta penelitiannya kan. Maka dari itu subhanallah, info seperti ini harus memberikan tambahan motivasi kepada kita. Kalau Rasul bersabda sumu tasihu, berpuasalah kamu sehat, seharusnya kita tidak berpikir masa puasa itu faktanya perut lapar ya kan, orang mau makan saya nggak makan kok susah amat ya kan. Bukan susah amat, tasihu itu adalah buah sehat ya kan. Kecuali kalau yang kita kejar itu hanya enak, makan itu enak, tapi dia hanya di lisan saja kan, di lidah saja. Nah ini perlu kita. Maka dari itu jangan pernah suuzon dengan ajaran Allah ya kan. Jadi kalau kita berpuasa misalnya Senin Kemis atau mau meningkatkan level puasa Daud itu menurut Nabi kita adalah afdhalus siyamu Daud. Puasa yang lebih afdhal utama itu adalah puasanya Nabi Daud. Yasumu yauman yuftiru yauman. Puasa 1 hari, tidak puasa 1 hari. Itu puasa yang
paling utama menurut Nabi kita. Dan proses kepetunjukan itu dimulai dengan mengetahui atau mengilmui petunjuk tersebut. Dan di dalam hadis itu sudah cukup memberitahu, oh ternyata puasa sunnah yang paling utama adalah puasa Daud. Itu kalau kita mau puasa sunnah, ya sudah, pengetahuan ini kita resapi, kita pikirkan sehingga hati kita faham. Ketika hati kita faham, biasanya muncul motivasi, Pak. Itu fase yang kita tunggu dalam alur kepetunjukan hati. Jadi setelah tahu, maka hati kita nunggu bagaimana hati saya ini termotivasi. Saya sudah tahu hadis ini tapi kok belum termotivasi. Hati termotivasi itu saya membacanya adalah bagian tanda kita mendapatkan hidayatut taufik. Kalau dalam istilah ayat itu disebutkan innaka la tahdi man ahbabta walakinallaha yahdi man yasha. Sesungguhnya engkau tidak bisa memberikan petunjuk kepada orang yang kamu cintai, tetapi Allah lah yang memberi petunjuk kepada siapa yang Allah kehendaki. Jadi kalau Allah itu memberikan petunjuk, maka orang setelah mengetahui petunjuk, Allah menjadikan orang tersebut hatinya menghendaki petunjuk itu, Pak. Artinya mau, ada motivasi. Setelah tahu, langsung dia mau. Nah, ketika hatinya mau, yang menjadikan hati mau itu Allah, ya kan? Yang menjadikan hati itu menyukai itu Allah, betul-betul hanya Allah. Kita tidak bisa memaksa, Bang. Tidak bisa maksa untuk menyukai. Maka ada alur kepetunjukan yang memang harus kita bangun secara secara bertahap. Setelah kita tahu, lalu kemudian kita mau. Untuk mau, ada proses di situ yang kita jalankan, yaitu proses tadabbur. Tadabbur itu melibatkan akal sempurna kita, kekuatan spiritual, kekuatan intelektual terlibat. Untuk apa? Untuk meresapi pengetahuan ini, sehingga hati kita sampai termotivasi. Karena merenungkan itu sampai kepada tahapan ini petunjuk ini kalau nggak saya ambil, apa dampak negatif yang akan menimpa saya? Kalau saya ambil, apa manfaat yang saya dapatkan? Itu sampai ke level itu, Pak. Itu penghayatan itu begitu. Sehingga ketika akal kita ini kalau nggak saya ambil, saya rugi. Apalagi kita membaca dengan hadis-hadis yang lain. Alaika bis-shaum fa innahu la iddalah. Hendaknya engkau berpuasa karena puasa itu balasannya tidak ada bandingannya. Itu berdasarkan ilmunya Nabi kita Muhammad SAW. Kalau amal soleh selain puasa, rumusan umumnya adalah kebaikan itu 10 kali lipatnya. Tapi kalau puasa itu kita tidak tahu, Bang. Karena Allah Subhanahu wa taala di dalam hadis qudsi beliau berfirman bahwasanya kullu amali ibni adam lahu illa shaum. Semua amalnya anak Adam adalah milik dirinya. Milik dirinya sendiri. Illa as-shaum, kecuali puasa. Fa innahu li. Kalau puasa itu adalah milikku, kata Allah begitu. Jadi kalau kita sholat itu milik kita. Kalau kita tuh infak milik kita. Silaturahmi milik kita. Kita ngasih apa ke orang itu milik kita. Jihad milik kita sendiri. Kecuali puasa, hanya satu saja, Bang. Kecuali puasa. Fa innahu li. Maka sungguh puasa itu adalah milikku. Wa ana ajzi bihi. Dan saya sendiri nanti akan ngebalas. Balasannya apa? Hanya isyarat, Pak. Rasulullah menyampaikan orang yang berpuasa akan mendapatkan 2 kebahagiaan, 2 kegembiraan. Pertama, gembira ketika berbuka.
Dan itu khusus untuk orang puasa. Kalau tidak berpuasa, meskipun dia kelihatannya puasa, tapi sebenarnya dia bocor, Pak. Maka ketika datang berbuka, kelihatannya ikut seneng, sebenarnya batinnya nggak seneng, Pak. Karena dia tidak mendapatkan apa yang didapatkan orang yang berpuasa. Dia yang tahu. Karena dia sudah mungkin ketika wudhu sudah memasukkan sebagian air karena nggak kuat nahan itu ya. Kayak dulu kita masa kanak-kanak, kita nggak kuat akhirnya kita minum ya kan, nggak ada orang yang tahu. Tapi setelah minum sedikit begitu akhirnya nyesal, ya Allah gimana ini, menyesal. Meskipun ya puasa dilanjut, tapi kan nggak dapat apa-apa sebenarnya karena sudah kita batalkan. Jadi gembira ketika berbuka. Yang kedua adalah gembira ketika ketemu Allah Subhanahu wa ta'ala. Gembiranya karena apa? Kata Rasulullah, fariha bisawmihi. Jadi dia akan gembira dengan puasanya itu. Maka dari itu jangan pernah kita berpikir kalau saya puasa mas saya kambuh. Enggak, saya tidak percaya, Pak. Karena faktanya orang yang sakit mahmah itu kalau Ramadan puasa kuat, Pak. Bukan sehari 2 hari puasanya, sebulan nggak ada masalah dengan mahnya itu. Giliran mau puasa Senin Kemis, oh takut mah saya nanti kambuh. Masya Allah, itu artinya mencurigai petunjuknya Nabi Muhammad. Wong ilmunya jelas, puasalah kamu sehat. Jadi kalau berpuasa jangan, kalau puasa jangan kita menyalahkan puasa gara-gara kita itu sakit misalnya kan. Justru pengobatannya adalah dengan menggunakan puasa. Dan banyak sekali ya kan untuk terapi yang namanya puasa. Termasuk kebanyakan sekarang ini misalnya sakit lutut ya. Lutut mungkin terutama orang yang sepuh yang ininya sudah kropos atau cairannya udah ini ya, olinya itu udah kering. Saya ada satu jamaah, dia mertuanya ininya lututnya sakit. Ketika ke dokter, oh ini harus dioperasi, tapi kalau mau operasi minimal harus ada uang 40 juta, Pak. 40 juta di rekening Bapak. Kalau tidak, pilih hanya 2 pilihan operasi, ya kan? Minimal 40 juta harus siap. Yang kedua adalah puasa. Dokter ini menawarkan begitu, Pak, puasa. Puasanya 3-4 bulan. Akhirnya bapak mertua jamaah kita ini memilih, udah dok, saya puasa aja lah. Dalam hati, daripada uang saya kasihkan sama dokter, mending saya kasihkan cucu saya. Akhirnya dia puasa, Pak. Puasa, alhamdulillah tidak sampai 4 bulan ini lututnya ini sudah kembali sehat. Jadi tidak perlu dioperasi lagi. Ini sudah akhirnya memproduksi kembali cairan yang sudah tinggal sedikit itu. Jadi betul-betul sumutasihu, ini tidak dusta, Pak. Tapi makan memang proses, ada proses ya kan. Ada proses rutin, ini kan sistem ya. Itu sistem yang diajarkan oleh Rasul, itu resep-resep yang ketika kita ambil itu akan mempengaruhi bagian-bagian, menyehatkan seluruh bagian itu. Kalau kita puasa kan kita nggak tahu sakit apa di dalam diri kita ini. Dia akan menyelesaikan bagian-bagian yang memang bermasalah, itu akan diperbaiki oleh mekanisme namanya as-shaum. Tapi otomatis puasanya yang benar. Jangan sampai ketika misalnya sahur makannya over, ketika buka makannya over. Menurut saya itu nggak ngaruh, Bang, kalau begitu, karena ada pelanggaran. Dan biasanya pelanggaran itu karena persepsi yang salah. Kan pikirannya karena siang saya nggak makan berarti saya hantam saja gitu, makanya kenyang. Tidak begitu. Tetap ketika kita sahur berlaku kulu wasrobu wala tusrifu, makan dan minum dan jangan berlebih. Dan faktanya kalau kita sahur itu berlebih,
dan berlebihnya itu karena persepsi yang salah itu Pak, akhirnya apa? Sholat subuhnya kacau, ngantuk. Betul, itu fakta Pak. Dan mending kalau kita misalnya habis sahur kenyang, waduh ini nunggu setengah jam atau 2/4 jam masih lama, rebahan. Udah bablas. Meskipun dibangunkan beratnya ampun. Itu karena pelanggaran Pak, itu karena kita melanggar. Tapi kalau kita sahur, makan dan minum dan tidak berlebih, maka tidak terjadi seperti tadi itu. Lalu ketika kita buka juga tetap makan dan minum dan jangan berlebih. Memang ada ayat di surat Al-Baqarah itu ya kan, dihalalkan untuk kita makan. Kulu washrabu hatta yatabayyana lakumul khaytul abyad minal khaytil aswad minal fajr. Makanlah dan minumlah, itu mulai dari pada maghrib itu ya, maghrib sampai waktu fajar. Maksud perintah ayat ini, makanlah dan minumlah sampai, itu bukan makan terus. Itu artinya waktu yang dibolehkan untuk makan yaitu mulai dari ba'da maghrib sampai waktu fajar subuh. Itu waktu yang dibolehkan, silahkan kamu makan dan minum jam segitu. Bukan terus diisi ya kan. Masya Allah, kalau terus diisi berarti itu pelanggaran. Dan pelanggaran pasti ada dampak akibatnya. Dampak akibat yang paling dekat adalah ketika kita akan memasuki ibadah yang selanjutnya, itu menjadi berat Pak, menjadi berat. Kecuali kalau kita sudah hidayah itu taufiknya kuat ya. Apa maksud hidayah itu taufiknya kuat? Ada cerita orang-orang soleh sebelum kita ya, ulama. Jadi kalau beliau makan, lalu kemudian makannya itu malam itu kenyang, maka beliau menggunakan alur berpikir yang dia fahami Pak ya. Dia berkata begini, setiap binatang ternak kalau dosis makanan ditambah, maka berarti kerja binatang ternak ini harus ditambah. Akhirnya apa? Karena ada logika berpikir seperti itu, maka habis sholat isya dia lanjutkan ibadah sampai malam, bahkan sampai pagi. Itu karena apa? Karena makanan yang sudah nambah, perut kenyang itu Pak, maka digunakan untuk memperbanyak ibadah. Nah, kebanyakan logika ini tidak kita pakai. Kebanyakan kita kalau habis makan kenyang malam hari ngantuk tidur, jadi nggak ada logika ibadah itu. Karena sudah dikasih makan tambahan ya kan, ini makan bakso, ini makan semua. Masya Allah, kan setelah itu kan ditanya tentang pertanggungjawabannya. Pertanggungjawabannya apa? Ya Allah, saya makan kenyang untuk apa? Untuk memperkuat ibadah. Baru kuat itu logikanya Pak. Karena memang nanti ketika kita ketemu dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala adalah akan dimintai pertanggungjawaban. Kecuali kalau memang tidak ada dalam pikiran kita pertanggungjawaban, dan itu biasanya karena dipengaruhi oleh cara berpikir kita. Oh, ini makanan ini saya sendiri yang beli, uangnya uang saya sendiri, dan saya mendapatkan dengan usaha yang halal. Itu tidak cukup, uang itu halal lalu kita makan sampai kenyang, tidak cukup Bang. Termasuk setelah kenyang itu kita gunakan untuk apa ya kan, itu menjadi apa? Menjadi pertanggungjawaban. Maka dari itu ketika kita bisa mengembalikan seluruhnya kepada wa ma khalaqatul jinna wal insa illa liya'budun, aku tidak diciptakan oleh Allah, Allah tidak menciptakan jin dan manusia kecuali hanya untuk beribadah. Dan logika ini menguasai akal dan hati kita. Selalu kalau kita makan minum konteksnya adalah untuk apa? Menambah dosis ibadah. Kalau itu maksudnya, maka memang seperti itu yang Allah maksudkan. Maka makan dan minum itu adalah untuk hidup. Lalu hidup untuk apa? Untuk ibadah ya kan. Jadi makan itu untuk hidup, lalu hidup untuk apa? Untuk beribadah.
Dan ibadah kepada Allah itu untuk sampai kepada level takwa. Dan kalau kita sudah menjadi hamba muttaqin, maka Allah sudah menyiapkan surga, uiddat lil muttaqin, Allah siapkan untuk orang yang bertakwa. Tapi para jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ini kira-kira mungkin beberapa hal yang bisa kita sampaikan pada kesempatan ini. Semoga ada manfaatnya untuk kita semua dan betul-betul kita dimudahkan untuk mengikuti hidayah sampai akhir hayat kita dengan husnul khatimah. Amin ya rabbal alamin. Aku qouli hadza wa lafunkum. Mari kita sempurnakan dengan membaca kafaratul majlis. Subhanallah